Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak FC Susila selaku dosen pengampu hukum pajak kelas H. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman sekalian yang ikut menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Tiara Ayuning Tias, Nola Fasya, Eikel Samuel, dan Ilham Wicaksono akan membawakan presentasi mengenai pajak dan hukum pajak. Dengan pembahasan yaitu representasi negara dalam merealisasikan telos negara. Selamat menyaksikan. Aturan pajak. Apa sih aturan pajak itu? Aturan pajak adalah seperangkat aturan yang mempunyai wewenang, hak, kewajiban harus pajak, tata cara atau mekanisme, sistem pembayaran pajak, tarif pajak, penyelesaian konkurensi, dan sanksi hukuman perpajakan. Perpajakan merupakan alat terpenting dalam penerapan demokrasi, terutama dalam fungsi redistribusi pendapatan. Aturan pajak juga memiliki implikasi politik dan praktis yang perlu dipertimbangkan serta langkah-langkah inovatif yang dapat diambil. Dalam model ini, menjanjikan untuk membuat sistem demokrasi yang lebih kuat, partisipasi publik yang lebih luas, pertumbuhan masyarakat sipil, dan pencapaian perdamaian yang lebih mudah untuk dicapai. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pernyataan Charles merupakan bentuk dari retorika yang mengkritik dengan dalih untuk mendapatkan jawaban yang kritis kenapa orang membayar pajak tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga dianggap common happen dan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Dalam buku Joseph A. Schumpeter yang berjudul Crisis of Tax States, negara modern tidak dapat dipisahkan dari pajak. Untuk mewujudkan telos negara atau untuk mencapai tujuan umum, negara tidak akan ada tanpa pajak. 4 hal yang dikatakan Robuska tentang perpajakan. Yang pertama adalah sistem perpajakan yang baik akan dengan mudah berubah menjadi buruk kecuali jika warga negara berhasil mengontrol pengeluaran pemerintah. Yang kedua, sistem perpajakan yang baik seringkali akan dihancurkan oleh kebijakan perpajakan. Ketiga, perpajakan sering dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk berfungsi. Keempat, sistem perpajakan yang baik dapat menjadi faktor penentu apakah suatu masyarakat mampu bertahan. Kemudian ada pajak. Pajak adalah kontribusi warga negara untuk mendukung negara. Penerimaan pajak adalah sumber daya negara yang paling penting, karena menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung operasi pemerintah negara bagian. Pajak membantu masyarakat dengan mendanai pengeluaran yang diperlukan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan program stimulus. Alokasi pajak dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum, perlindungan sosial, dukungan ekonomi, kesehatan, agama, pendidikan, dan lainnya. Pajak juga memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Kemudian, ada peranan negara untuk mewujudkan bonum publicum. Negara dirancang untuk melaksanakan hukum dan mewujudkan kehendak umum negara. Negara perlu memiliki banyak uang untuk membiayai semua kebutuhannya. Di sini, warga negara dapat membantu negara dengan menyumbang pajak. Negara juga berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang bagi rakyat untuk memajukan kebutuhan rakyat. Menurut Bentham sendiri, asas utilitas merupakan dasar dari pemerintahan sipil. Asas ini menyatakan bahwa kepala negara harus terus membimbing semua urusan demi kepentingan terbaik warga negaranya. Pajak diperlukan untuk membiayai fasilitas ini, yang diperlukan untuk keberhasilan negara. Penerimaan pajak ini akan membantu proyek-proyek pembangunan dana negara yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai urgensi pajak sebagai instrumen untuk merealisasikan kesejahteraan umum di masa pandemi COVID-19. Jadi pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam kebijakan untuk melindungi ekonomi dan mata uang. Pemerintah telah menetapkan regulasi sebagai akar legitimasi untuk mengambil langkah-langkah penguatan administrasi perpajakan dan perekonomian masyarakat terdampak COVID-19. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah membuat kebijakan dengan menerbitkan obligasi pemerintah. Ini akan membantu mengurangi defisit anggaran yang merupakan masalah bagi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan anggaran di sektor kesehatan, karena ini adalah bagian anggaran yang paling penting.
Jumlah yang dialokasikan untuk peralatan kesehatan dan insentif untuk tenaga medis tinggi yang memungkinkan perawatan yang sangat baik untuk pasien. Pemerintah juga mengalokasikan uang untuk membantu bisnis dalam bentuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang akan membantu bisnis mencapai kesuksesan. Ya, kemudian yang terakhir dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah representasi negara dalam merealisasikan telos negara, yaitu dengan menerapkan pajak. Penerimaan pajak ini akan membantu proyek-proyek pembangunan dana negara yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara. Hal tersebut direalisasikan dengan membantu masyarakat dengan mendanai pengeluaran yang diperlukan, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan program stimulus. Alokasi pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum, perlindungan sosial, dukungan ekonomi, kesehatan, agama, pendidikan, dan lain-lain, sehingga negara merealisasikan telos negara dengan kebijakan pajak. Itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak maupun teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.